Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas RTM 4 Manajemen Strategi, yaitu merancang ulang strategi bisnis di perusahaan JDID. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ryan Dwi Putra Andira dengan NIM akhir 1124. Lalu ada rekan saya, Memei Melani dengan NIM akhir 1127. Lalu ada Reza Asari dengan NIM akhir 1142. Lalu ada Novita Dwi Rahman dengan NIM akhir 1144. Nah, untuk materi pertama, kami akan menjelaskan identifikasi strategi di perusahaan JDID, yaitu analisis SWOT, lalu visi dan misi, strategi generik dan strategi utama perusahaan, lalu strategi bisnis perusahaan, implementasi dan tujuan strategi, lalu struktur organisasi, budaya organisasi, dan yang terakhir rencana pengendalian dan evaluasi. Perkenalkan, nama saya Rehan Dwi Putra Andira dengan NIM akhir 1124. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT, visi dan misi JDID. Yang pertama itu di strength atau kekuatan JDID. Kekuatan JDID seperti produk original dan logistik sendiri tidak mampu menjadi competitive advantage yang kuat di pasar Indonesia. Keunggulan ini sebenarnya bagus, tetapi tidak sejalan dengan kebutuhan mayoritas konsumen Indonesia yang lebih tertarik pada harga murah, promo besar, dan kemudahan transaksi ketimbang keaslian produk. Akibatnya kekuatan tersebut tidak mampu menarik basis pengguna yang besar. Lalu, weakness atau kelemahan. Kelemahan paling besar JDID terletak pada kurangnya agresivitas promosi, tingginya biaya operasional, dan strategi yang tidak sesuai dengan perilaku konsumen. JDID menggunakan model bisnis dengan logistik internal yang efisien di Cina, tetapi justru mahal di Indonesia karena skala operasi tidak besar. Selain itu, JDID kurang aktif membangun fitur hiburan seperti live shopping dan gamifikasi yang terbukti efektif menarik konsumen di Indonesia. Lalu opportunities atau peluang. JDID gagal memanfaatkan peluang pertumbuhan e-commerce di Indonesia karena tidak memiliki inovasi pemasaran yang menyesuaikan budaya lokal saat pasar berkembang pesat. JDID seharusnya bisa memperluas jangkauan dan membangun diferensiasi melalui keunggulan logistik atau layanan purna jual. Namun peluang itu terlewat karena perusahaan lebih fokus pada standar global JDID.com tanpa penyesuaian signifikan terhadap pasar lokal. Lalu threat atau ancaman. Persaingan dari Shopee, Tokopedia, dan Lazada menciptakan tekanan margin ekspektasi konsumen yang tinggi, sehingga JDID kesulitan untuk bersaing dalam hal harga dan promosi. Dominan pemain besar membuat biaya akuisisi pelanggan JDID meningkat tajam. Di sisi lain, JD.com melakukan efisiensi global dan mengurangi pendanaan untuk non-utama seperti Indonesia, sehingga JDID tidak mampu mempertahankan operasionalnya dalam jangka panjang. Nah, visi JDID itu memberikan pengalaman belanja yang leluasa dan terpercaya. Nah, dan misinya yang pertama itu menyediakan produk-produk yang terakurasi, asli, premium yang memiliki harga yang kompetitif. Lalu yang kedua, memberikan layanan yang dapat diandalkan dan dipercaya. Lalu yang terakhir, proses pengiriman yang cepat dan aman. Saya Memei Melani dengan NIM akhir 1127. Di sini saya akan menyampaikan mengenai strategi generik dan strategi utama serta strategi bisnis pada JDID. Yang pertama itu ada strategi generik dan strategi utama JDID, yaitu JDID menerapkan strategi diferensiasi, yaitu dengan menekankan keaslian produk dan kualitas layanan untuk membangun kepercayaan konsumen. Strategi ini dikatakan sudah cukup tepat secara konsep, namun kurang sesuai dengan pasar Indonesia yang dimana konsumennya itu lebih sensitif terhadap harga dan promo, sehingga belum mampu menarik pengguna dalam jumlah yang besar. Lalu selanjutnya itu ada strategi bisnis. Strategi bisnis JDID ini menekankan kualitas layanan, yaitu melalui logistik mandiri yang memberi kontrol pengiriman, namun di sini menimbulkan biaya operasional yang tinggi. Kondisi ini membuat JDID kurang efisien dibandingkan pesaing yang menggunakan mitra logistik.
Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Rahman dengan NIM akhir 1144. Di sini saya akan menyampaikan implementasi dan tujuan strategi. Yang pertama yaitu implementasi strategi. Strategi JDID diidentifikasi sebagai strategi diferensiasi yang menekankan kualitas dan keaslian produk melalui pengendalian rantai pasok dan logistik internal dengan mengacu pada standar global JD.com. Namun, minimnya penyesuaian terhadap pasar Indonesia, terbatasnya promosi, serta tingginya biaya operasional membuat strategi ini kurang mampu menarik basis pengguna yang luas dan tidak selaras dengan perilaku konsumen yang sensitif terhadap harga, sehingga berdampak pada kinerja keuangan yang kurang optimal. Selanjutnya itu ada tujuan strategi. Tujuan strategi dari JD.com yaitu membangun kepercayaan konsumen melalui penyediaan produk original, layanan yang andal, serta pengiriman yang cepat dan aman. Selain itu, JDID berupaya menjaga kepuasan pelanggan dan membangun reputasi sebagai e-commerce yang profesional. Namun, tujuan tersebut tidak diimbangi dengan sasaran finansial dan pertumbuhan pasar yang jelas seperti peningkatan pengguna, GMV, dan efisiensi biaya, sehingga strategi kurang selaras dengan dinamika persaingan dan tidak mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang. Selanjutnya, ada struktur organisasi dan budaya. Yang pertama, struktur organisasi. JDID melakukan perampingan struktur organisasi sebagai dampak dari perubahan strategi bisnis. Struktur organisasi baru dirancang lebih ramping dan fleksibel untuk mendukung efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan. Di antaranya yaitu pengurangan jumlah lapisan manajemen. Yang kedua, yaitu struktur organisasi menjadi lebih datar atau flat organization. Yang ketiga, yaitu penggabungan beberapa fungsi kerja yang tumpang tindih. Dan yang terakhir, yaitu fokus pada unit strategis seperti supply chain, operasional, dan keuangan. Selanjutnya ada dampak struktur baru. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan yang menjadi lebih cepat, beban kerja karyawan meningkat, dan diperlukan koordinasi dan pengawasan yang lebih efektif. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang budaya perusahaan dari JDID. Nah, dari JDID sendiri, budaya kepercayaan dan pemberdayaan staf ini yang paling utama. Kenapa? Karena dalam perusahaan JDID, kepercayaan ini dibentuk karena seorang manajer yang mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf, sehingga di sana terjalin sebuah kepercayaan dan saling memiliki dari masing-masing staf dan manajer. Juga di sini ada pemberdayaan dalam utamanya dalam yang disebutkan di sana itu pemberdayaan dalam bidang bahasa yang berkaitan bahasa dan juga pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Selain itu, di sini juga disebutkan bahwa karyawan muda itu diberikan kebebasan juga untuk mengambil keputusan karena karyawan muda dinilai kreatif dan inovatif sejalan dengan perkembangan JDID pada saat itu. Baik, dapat disimpulkan bahwa budaya di JDID ini sudah sangat baik karena memiliki nilai-nilai positif seperti kolaboratif, empowering, pembelajaran, juga keterbukaan antar tim. Baik, selanjutnya di sini ada rencana pengendalian. Nah, rencana pengendalian ini sebelumnya sudah dijelaskan pada presentasi sebelumnya. Rencana pengendalian ini sangat penting. Kenapa? Karena dalam rencana pengendalian terdapat pengendalian apakah implementasi strategi dilakukan secara efektif ataukah tidak. Dan dapat disimpulkan ternyata keempat mekanisme pengendalian ini tidak dilakukan secara efektif selama perusahaan masih beroperasi, sehingga kesalahan tidak terdeteksi dan tidak dikoreksi sejak dini. Akibatnya, selain itu juga ternyata strategi dari JDID sudah tidak lagi relevan dengan kondisi pada saat itu, sehingga akhirnya menjadi salah satu faktor kegagalan pada perusahaan JDID. Pada tahap evaluasi, JDID seharusnya menilai apakah strategi yang dijalankan ini masih efektif atau perlu disesuaikan. Namun berdasarkan evaluasi internal dan eksternal, dapat kita lihat ya bahwa strategi JDID tidak mampu memenuhi indikator dari kinerja utama. Yang pertama itu ada evaluasi internal. Secara internal kinerja dari JDID menunjukkan beberapa kelemahan.
nilai transaksi, jumlah pembeli tidak tumbuh secara besar atau signifikan. Sementara pada biaya operasional dan biaya logistik itu tetap tinggi. Nah, efisiensi logistik menjadi keunggulan justru menjadi beban biaya karena tidak diimbangi dengan pembelian yang cukup besar. Nah, ada juga evaluasi eksternal. Dari sisi eksternal, JDID juga menghadapi persaingan e-commerce, salah satunya Shopee, juga ada Tokopedia yang sangat intens. Menurut harga kompetitif, promonya juga agresif, kecepatan adaptasinya juga cepat, perubahan perilaku konsumen, strategi JDID yang berfokus pada kualitas dan keaslian produk juga tidak selaras dengan perilaku pasar di Indonesia yang sangat sensitif terhadap harga. Nah, di sini juga ada indikator kinerja yang gagal dipenuhi. Akibat dari ketidaksesuaian pada strategi tersebut, JDID juga gagal mencapai indikator kinerja utama seperti memperoleh jumlah pembeli, nilai transaksi yang besar. Perusahaan juga gagal mengendalikan kerugian akibat kondisi tersebut sehingga tekanan keuangan terus meningkat. Selain itu juga JDID menghambat penyesuaian strategi dan penyesuaian pasar sehingga akhirnya mempercepat keputusan untuk menghentikan operasional. Nah, dapat disimpulkan bahwa ternyata kegagalan dari JDID bukan hanya disebabkan oleh persaingan pasar, tetapi juga kelemahan dalam strategi evaluasi, tidak menghasilkan tindakan yang cepat dan korektif sehingga terjadi kegagalan dan juga permasalahan yang semakin hari semakin banyak, seperti itu. Nah, dari hasil identifikasi strategi perusahaan JDID, kami menemukan beberapa permasalahan. Dan di sini kami akan merancang ulang atau merekomendasikan strategi apa saja yang harus dilakukan JDID untuk lebih baik ke depannya. Nah, yang pertama itu permasalahan JDID itu berada di analisis SWOT menurut kelompok kami. Yang pertama itu kekuatan. Kekuatan JDID yang sebelumnya menekankan pada kepemilikan logistik internal dan sistem operasional terintegrasi. Perlu dilakukan penyesuaian karena keunggulan tersebut dalam praktiknya justru menimbulkan beban biaya yang tinggi dan tidak selaras dengan kondisi pasar e-commerce di Indonesia. Oleh sebab itu, kekuatan yang masih relevan untuk dipertahankan adalah reputasi JDID sebagai platform yang menjamin keaslian produk, tingkat kepercayaan konsumen terhadap kualitas barang yang dijual, serta pengalaman perusahaan dalam mengelola sistem perdagangan elektronik dan jaringan pemasok resmi. Lalu yang kedua, weakness-nya atau kelemahannya. Kelemahan JDID itu tidak cukup dijelaskan hanya melalui kurangnya agresivitas promosi, melainkan harus dipahami sebagai permasalahan struktural dalam model bisnis. Perusahaan JDID memiliki struktur biaya yang tinggi, segmentasi pasar yang kurang tepat, serta ketidakmampuan dalam menyesuaikan strategi pemasaran dengan perilaku konsumen Indonesia yang cenderung mengutamakan harga, promosi, dan interaksi sosial. Selain itu, rendahnya pemanfaatan fitur engagement seperti live shopping dan komunitas digital turut memperlemah daya saing perusahaan. Lalu yang ketiga, opportunity atau peluang yang harus diubah atau dirancang ulang. Peluang yang sebelumnya diidentifikasi berupa pertumbuhan industri e-commerce secara umum perlu direvisi karena bersifat terlalu luas dan telah dimanfaatkan secara maksimal oleh para pesaing utama. Peluang yang lebih sesuai bagi JDID terletak pada meningkatnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya keaslian produk, kebutuhan akan official store yang terpercaya, pertumbuhan segmen konsumen menengah ke atas, serta pengembangan sosial commerce yang menekankan edukasi dan pengalaman berbelanja yang lebih berkualitas. Lalu yang terakhir, threat yang harus dirancang ulang itu ancaman dari pesaing ketat dengan marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan tetap relevan dan bahkan semakin kuat dalam konteks keberlanjutan bisnis JDID.
Tingginya intensitas perang harga, besarnya biaya akuisisi pelanggan, serta kejenuhan pasar e-commerce menciptakan tekanan yang signifikan sehingga menyulitkan JDID untuk bersaing secara langsung di pasar massal dan mempertahankan operasional dalam jangka panjang. Selanjutnya, di sini ada rancangan ulang untuk strategi generik dan strategi utama, serta strategi bisnis untuk JDID. Yang pertama itu ada rancangan ulang strategi generik dan strategi utama JDID, yaitu JDID perlu tetap mempertahankan keunggulan pada produk asli dan kualitas layanan. Tetapi, cara bersaingnya perlu disesuaikan dengan pasar yang sensitif dengan harga dan promo. Strategi diferensiasi sebaiknya diperkuat dengan penawaran harga dan promosi yang lebih menarik agar nilai yang diberikan terasa oleh konsumen dan konsumen juga tertarik. Lalu selanjutnya itu strategi bisnis. Strategi bisnis baru JDID ini yaitu perlu menggabungkan logistik mandiri dan mitra logistik. Logistik mandiri ini digunakan hanya untuk produk tertentu yang membutuhkan kontrol tinggi. Sementara pengiriman lainnya itu diserahkan ke mitra logistik seperti JNE. Dengan cara ini JDID tetap bisa menjaga kualitas layanan, tapi biaya operasional jadi lebih ringan sehingga perusahaan bisa bersaing lebih baik. Selanjutnya, implementasi dan tujuan strategi setelah dirancang ulang. Untuk implementasi strategi, yang pertama yaitu JDID disarankan mengombinasikan logistik internal dengan mitra logistik lokal guna menekan biaya operasional, meningkatkan fleksibilitas distribusi, dan menyesuaikan layanan dengan volume transaksi di setiap wilayah. Yang kedua, strategi pemasaran perlu dibuat lebih agresif dan berbasis lokal melalui diskon, gratis ongkir, dan pemanfaatan live shopping, sosial e-commerce, dan kolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan daya tarik platform dan juga jumlah pengguna. Dan yang ketiga, JDID perlu memperluas portofolio dengan menyediakan produk original yang lebih terjangkau bagi segmen menengah agar dapat memperluas pasar tanpa menghilangkan nilai keaslian. Selanjutnya ada tujuan dari strategi. Tujuan dari strategi JDID perlu memperluas agar tidak hanya berorientasi pada kualitas layanan, tetapi juga mencakup aspek finansial dan pertumbuhan bisnis. Tujuan strategi yang direkomendasikan yang pertama yaitu menekan biaya operasional dan mengurangi kerugian secara berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan jumlah pengguna aktif dan nilai transaksi atau GMV. Dan yang ketiga, menjaga keunggulan keaslian produk dan kualitas layanan sebagai nilai tambah. Dan yang terakhir yaitu mencapai keberlanjutan bisnis jangka panjang melalui keseimbangan antara kualitas, harga, dan efisiensi. Baik, selanjutnya di sini ada rancangan ulang dari strategi controlling karena tadi terdapat banyak masalah dari strategi controlling, maka perlu dilakukannya perancangan ulang rencana pengendalian. Yang pertama itu pada bagian premis control. Perusahaan perlu mengevaluasi kembali asumsi-asumsi pasar secara berkala. Tidak hanya berfokus pada keaslian produk, tetapi juga pada pengendalian harga dan juga promosi. Selanjutnya ada implementation control. Perusahaan perlu menetapkan target-target kinerja yang jelas. Jika target tidak tercapai, strategi logistik yang premium juga seharusnya disesuaikan agar tidak terus membebani perusahaan. Lalu selanjutnya di sini ada strategi surveillance, perlu dilakukan pemantauan strategi dari pesaing, tren social commerce, dan juga perubahan perilaku dari konsumen. Ya, lalu yang terakhir ada melalui strategi special alert control, penurunan kinerja itu harus dijadikan alarm strategis yang mendorong evaluasi secara menyeluruh, bukan hanya efisiensi kecil. Dengan pengendalian yang lebih baik, diharapkan strategi dapat dikoreksi lebih awal. Baik, selanjutnya di sini juga ada strategi evaluasi, karena yang sudah kita identifikasi ternyata banyak juga masalah-masalah dalam strategi evaluasi. Nah, pada strategi evaluasi JDID perlu melakukan evaluasi yang lebih terstruktur. Yang pertama, ada perusahaan harus menetapkan standar kinerja yang jelas, seperti target total nilai transaksi, penjualan yang lebih realistis, serta batas biaya operasional dan logistik.
Selanjutnya juga perusahaan perlu melakukan pengukuran kinerja secara rutin, terutama pada pertumbuhan transaksi, profitabilitas atau keuntungan, dan juga efisiensi operasional. Hasil pengukuran ini kemudian juga dibandingkan dengan target-target yang telah ditetapkan pada sebelumnya untuk melihat gap atau selisih kinerja. Lalu jika terdapat perbedaan yang cukup besar atau signifikan, maka perusahaan perlu menentukan apakah strategi yang diterapkan masih layak dilanjutkan atau tidak. Evaluasi ini harus diikuti dengan tindakan korektif seperti penyesuaian model bisnis atau positioning pasar, bukan hanya sekedar pengurangan biaya. Dengan evaluasi strategi yang tepat, perusahaan dapat memastikan strategi tetap mengarah pada tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi setelah kelompok kami mengidentifikasi dari perusahaan JDID, kelompok kami membuat rancangan ulang atau merekomendasikan strategis. Yang pertama itu merancang ulang analisis SWOT, lalu ada strategi generik dan strategi utama, dan strategi bisnisnya juga, lalu ada implementasi, dan ada rencana pengendalian, dan yang terakhir strategi evaluasi. Hal tersebut membuat perusahaan JDID ini akan lebih baik dari sebelumnya. Dan sekian dari kelompok kami, semoga menjadi hal yang bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.